Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang terhormat Ibu Dr. Siti Azizah SPT MSos M Komon. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuda Praditya Ayunita dengan NIM 23505010711318 dari Fakultas Peternakan, kelas Peternakan KB angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan secara rinci mengenai kasus-kasus yang ada dalam dunia peternakan yang sudah saya pilih terkait materi sosiologi, yaitu yang sudah saya ambil yang berjudul Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 terhadap usaha peternakan broiler di Indonesia. Di sini disusun oleh saya sendiri, Yuda Praditya Ayunita. Lanjut memasuki materi sosiologi peternakan. Lanjut, sebelum memasuki materi mengenai kasus yang telah saya ambil, izinkan saya untuk menjelaskan masalah atau pengertian sosiologi peternakan. Sosiologi peternakan sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni antara hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, baik statis maupun dinamis. Selanjutnya, topik yang akan saya bahas nantinya ada 4, yaitu yang pertama permasalahan sosial, yang kedua interaksi sosial, yang ketiga kultural universal, dan yang terakhir ada stratifikasi sosial. Memasuki latar belakang, yaitu konflik dalam konteks dampak COVID-19 terhadap usaha peternakan broiler di Indonesia berakar dari ketidakstabilan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi. Keterkaitan hubungan sosial yang dapat dilihat seperti yang pertama ada masyarakat, yang kedua ada peternak, yang ketiga ada pemerintah, dan yang keempat ada akademisi, terakhir ada industri dan pelaku usaha. Selanjutnya ada permasalahan sosial. Dalam permasalahan di atas membahas dampak sosial ekonomi COVID-19 terhadap usaha peternakan broiler di Indonesia, di mana sejumlah isu penting dapat diangkat yang nantinya mencerminkan dampak mendalam dari pandemi terhadap sektor peternakan, yaitu yang pertama, ada gangguan rantai pasokan pandemi COVID-19 yang menyebabkan hambatan signifikan dalam distribusi day old chick atau DOC, pakan dan obat-obatan. Yang kedua ada penurunan daya beli dan konsumsi masyarakat yang mengakibatkan masyarakat mengurangi pengeluaran, termasuk produk peternakan seperti daging ayam. Yang ketiga, ada krisis pangan. Yang keempat, ada peningkatan jumlah orang miskin dan pengangguran di Indonesia, yang pada akhirnya semua permasalahan ini akan menimbulkan ancaman serius terhadap keberlanjutan operasi produksi ayam broiler ketika pendapatan dan produktivitas terus menurun. Banyak peternak yang berisiko nantinya akan kehilangan bisnisnya. Setelah membahas permasalahan sosial, di sini saya akan menyampaikan solusi-solusi yang dapat kita pecahkan atau kita terapkan nantinya. Yang pertama, kita dapat membangun jaringan sosial peternak, di mana teori sosiologi menekankan pentingnya hubungan antara individu dan kelompok dalam memfasilitasi akses terhadap sumber daya. Dalam konteks peternakan ayam broiler, sangat penting untuk membangun jaringan sosial yang kuat antara peternak, pedagang, dan informasi, dan bekerja sama dalam distribusi produk. Dengan cara ini, petani atau peternak dapat mengurangi dampak gangguan rantai pasokan dan memperkuat daya tawar mereka saat di pasar. Namun, nantinya saat membangun jaringan sosial, memiliki tantangan, yaitu peternak dapat memastikan bahwa semua
peternak, terutama peternak kecil dan mandiri, mempunyai akses yang sama terhadap jaringan ini. Lalu yang kedua ada edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat, di mana dalam teori sosiologi menyatakan bahwa perubahan perilaku dapat dicapai melalui pendidikan dan promosi yang efektif. Dalam situasi ini, mungkin penting untuk meluncurkan kampanye kesadaran untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk lokal, termasuk daging ayam. Pemerintah dan organisasi masyarakat dapat bekerja sama untuk mengembangkan program yang mendorong masyarakat untuk membeli produk peternakan lokal. Yang namun nantinya tantangannya yaitu mengatasi prasangka dan persepsi negatif terhadap produk lokal yang dinilai kualitasnya lebih rendah dibandingkan produk impor. Yang ketiga, ada kebijakan holistik untuk ketahanan pangan. Dalam teori sosiologi juga menyatakan bahwa berbagai elemen masyarakat berinteraksi. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengembangkan kebijakan komprehensif yang tidak hanya fokus pada sektor peternakan, tetapi juga mencakup aspek pertanian, distribusi, dan konsumsi. Misalnya, menciptakan program subsidi pakan dan benih, serta melatih petani atau peternak mengenai praktik berkelanjutan yang nantinya dapat membantu meningkatkan ketahanan pangan secara keseluruhan. Namun, tantangan yang akan dihadapi oleh peternak yaitu bagaimana mengintegrasikan dan memastikan kebijakan-kebijakan yang berbeda ini secara efektif. Lalu yang terakhir ada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, di mana menunjukkan bahwa partisipasi kepada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan peternak dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengembangan kebijakan sektor peternakan. Dengan cara tersebut, mungkin kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan sektor ini. Lanjut ke topik pembahasan yang kedua, yaitu ada interaksi sosial. Sebelum memasuki materi-materi atau kasus-kasus yang akan kita bahas dalam interaksi sosial, mungkin kita akan menyampaikan tentang identifikasi interaksi sosial. Nah, interaksi sosial tersendiri yaitu ada hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara kelompok-kelompok manusia maupun perorangan dengan kelompok. Nah, bentuk-bentuk dalam interaksi sosial ini memiliki 4 bentuk interaksi. Yang pertama, bentuk interaksi secara umum, dan yang kedua ada bentuk interaksi menurut Gilin dan Gilin, yang ketiga bentuk interaksi menurut Kim Bal-yong, dan yang terakhir ada bentuk interaksi secara gabungan. Lanjut ke bagan pentahelix. Nah, pada bagan pentahelix tersebut terdapat beberapa interaksi sosial yang terjadi, yaitu interaksi sosial menurut Gilin dan Gilin. Dalam kasus yang saya ambil itu memiliki beberapa proses. Yang pertama ada proses asosiatif dan disosiatif. Mari kita bahas. Yang pertama ada akademisi dan pemerintah. Nah, akademisi dan pemerintah itu termasuk interaksi asosiatif, di mana akademisi melakukan penelitian dan kajian dampak COVID-19 yang digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik. Hal ini merupakan bentuk pemerintah dalam mengambil keputusan yang baik. Yang kedua ada pemerintah ke pelaku usaha, di mana
Hal tersebut termasuk interaksi asosiatif. Pemerintah memberikan insentif pajak dan kebijakan penyerapan ayam dari peternak mandiri untuk membantu pelaku usaha. Hal ini termasuk bentuk kerjasama cooperation yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan broiler di tengah krisisnya. Kebijakan ini juga kita harap bisa mengurangi dampak negatif dari penurunan daya beli masyarakat akibat COVID-19. Yang selanjutnya ada pelaku usaha ke masyarakat, yang mana termasuk interaksi disosiatif. Terdapat ketidakpuasan nantinya pada pelaku usaha terhadap penurunan daya beli masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin ada yang mengurangi konsumsi produk peternakan karena krisis ekonomi yang dapat menyebabkan ketegangan antara pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini dapat dianggap sebagai konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Penurunan konsumsi sendiri dapat berdampak langsung pada pendapatan peternak yang biasanya berpotensi menimbulkan ketidakpuasan. Yang terakhir ada media ke masyarakat, di mana hal tersebut termasuk interaksi disosiatif. Mengapa? Karena media memiliki peran menyampaikan informasi tentang keamanan pangan dan kebijakan pemerintah. Namun, jika informasi tersebut yang disampaikan tidak menyeluruh pada aspek, maka dapat terjadi kebingungan di masyarakat yang berpotensi menciptakan ketidakpercayaan atau disosiatif. Media yang nantinya tidak menyampaikan informasi dengan menyeluruh juga dapat menciptakan ketidakpercayaan di lingkungan masyarakat, yang pada nantinya dapat mempengaruhi keputusan konsumsi mereka. Selanjutnya ada bentuk-bentuk sosial secara umum. Dalam kasus yang telah saya pilih, ada beberapa bentuk interaksi sosial secara umum. Yang pertama ada cooperation, di mana terjadi antara pemerintah dan pelaku usaha serta antara akademisi dan pemerintah. Yang mana hal tersebut itu berupaya untuk mengatasi dampak COVID-19. Kebijakan intensif pajak dan penyerapan produk peternakan menunjukkan upaya kolaboratif untuk mendukung sektor peternakan. Lalu yang kedua ada konflik, yang mana terjadi antara pelaku dan masyarakat serta potensi konflik antara pelaku usaha dan pemerintahan. Jika kebijakannya tidak memadai atau tidak memungkinkan, nantinya dapat menimbulkan ketegangan dan konflik. Lalu yang ketiga ada accommodation, yaitu terjadinya jika seluruh pihak berupaya untuk saling memahami dan mencari solusi bersama untuk mengatasi beberapa dampak krisis. Yang terakhir ada competition, yaitu terjadi antara pelaku usaha dan dalam hal mendapatkan pasar dan konsumen di tengah turunnya daya beli. Jika pelaku usaha nantinya tidak akan mau beradaptasi dengan perubahan permintaan pasar, maka akan bersaing lebih ketat untuk mendapatkan konsumen yang sisa. Selanjutnya, ada unsur-unsur komunikasi pada kasus yang telah saya pilih. Yang pertama ada source, yang mana sumber bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan informasi yang relevan dan akurat kepada penerima. Dan yang kedua ada message, yang mana aluran tersebut merupakan media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima. Saluran komunikasi juga bisa berupa media massa. Yang ketiga ada channel. Saluran tersebut merupakan media atau cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima. Saluran komunikasi bisa berupa media massa juga, seperti televisi, radio, surat kabar, media sosial, atau komunikasi langsung. Yang keempat ada receiver, di mana individu atau kelompok yang menerima dan menginterpretasikan pesan. Dalam konteks ini, penerima bisa berupa masyarakat
pelaku usaha dan pihak-pihak yang lain terlibat dalam industri peternakan. Penerima harus memiliki pemahaman yang baik tentang konteks pesan agar dapat merespon dengan tepat. Yang terakhir, ada efek. Nah, efek ini bisa berupa perubahan sikap, perilaku, dan pengetahuan. Dalam konteks komunikasi sosial terkait COVID-19, efeknya bisa terlihat dalam perubahan pola konsumsi masyarakat, respons pelaku usaha terhadap kebijakan pemerintah, atau peningkatan kesadaran akan isu pangan yang aman dan sehat. Topik pembahasan selanjutnya yaitu ada cultural universal, di mana cultural universal ini sendiri merupakan unsur-unsur kebudayaan yang umum dimiliki setiap masyarakat. Nah, unsur-unsur cultural universal yang terdapat pada kasus yang telah saya ambil dan hubungan yang terkait pada unsur cultural universal ada ekonomi, kesehatan, sosial, dan teknologi. Selanjutnya memasuki solusi, di mana solusi ini yang nantinya dapat diberikan dari beberapa unsur cultural universal yang kita ambil kasusnya kemarin kepada peternak, di mana hal ini dapat dilakukan langsung oleh peternak maupun dengan lembaga pemerintah yang lain. Yang pertama, solusinya ada ekonomi. Solusi untuk peternak sendiri itu ada dua. Yang pertama, diversifikasi produk, di mana peternak dapat mempertimbangkan untuk mendiversifikasi produknya seperti memproduksi produk olahan dari ayam, misalnya frozen food, untuk meningkatkan pendapatan. Yang kedua, ada pengolahan keuangan dengan baik, di mana mengadopsi praktik pengelolaan keuangan dengan baik untuk mengurangi resiko kerugian, seperti mencatat semua pengeluaran dan penjelasan secara teratur. Yang kedua, itu nantinya akan ada solusi untuk lembaga pemerintah juga selain dari peternak, yaitu ada pemberian insentif ekonomi. Pemerintah yang dapat memberikan insentif pajak atau subsidi untuk peternak yang terdampak sehingga mereka dapat bertahan dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang kedua ada solusi yang kedua ada kesehatan, di mana solusi untuk peternak sendiri yaitu pendidikan tentang kesehatan pangan yang harusnya mengedukasi diri dan karyawan tentang pentingnya kesehatan pangan dan sanitasi dalam proses produksi. Untuk solusi lembaga pemerintah sendiri dapat melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan yang sehat dan aman. Lalu ada solusi sosial, di mana solusi sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu solusi untuk peternak dan solusi untuk lembaga pemerintah. Solusi untuk peternak sendiri yaitu membangun jaringan, di mana peternak dapat membangun jaringan dengan peternak lain untuk berbagi informasi dan sumber daya, serta saling mendukung dalam menghadapi tantangannya. Yang selanjutnya ada solusi untuk lembaga pemerintah, di mana program dukungan sosial yaitu mengembangkan program dukungan sosial untuk peternak yang terdampak, termasuk bantuan langsung, tunai atau akses ke sumber dayanya. Dan yang terakhir ada solusi teknologi yang mencangkup tentang cultural universal, di mana yang pertama ada solusi peternak sendiri itu menginovasi dalam produksi, yang mana menerapkan teknologi baru dalam proses produksi seperti sistem otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Untuk pembahasan yang terakhir ada stratifikasi sosial, yang mana
stratifikasi sosial sendiri merupakan perbedaan manusia atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat dan secara hierarki. Yang pertama, dalam stratifikasi sosial memiliki posisi strata sosial, social mobility, dan status dan peran. Untuk membahas pembahasan yang pertama ada posisi strata sosial. Posisi strata sosial dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus industri peternakan itu memiliki beberapa alasan untuk menempatkan pihak-pihak dalam posisinya tersebut. Yang pertama itu ada peternak mandiri. Peternak mandiri pun seringkali merupakan individu atau kelompok yang memiliki usaha peternakan secara kecil hingga menengah. Mereka biasanya memiliki keterbatasan dalam akses modal, teknologi, dan informasi. Yang kedua ada integrator atau perusahaan besar, di mana integrator sendiri merupakan perusahaan besar yang memiliki kekuatan ekonomi dan sumber daya yang lebih besar dibandingkan peternak mandiri. Mereka pun memiliki akses yang lebih baik terhadap pasar, teknologi, dan jaringan distribusi selama pandemik. Mereka pun juga dapat mengambil langkah-langkah untuk menyerap ayam dari peternak mandiri, menunjukkan posisi dominan mereka dalam industri. Yang kedua ada posisi strata sosial dalam pemerintah. Pemerintah sendiri berperan sebagai pengatur dan penyedia kebijakan yang memengaruhi industri peternakan. Dalam konteks COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak dan dukungan untuk peternak. Proses ini pun menunjukkan bahwa kekuasaan tanggung jawab mereka dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di sektor peternakan. Yang terakhir ada konsumen. Konsumen pun memiliki peran penting dalam menentukan permintaan produk peternakan selama pandemi. Perubahan dalam pola konsumsi dan daya beli mereka mempengaruhi, karena meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam produksi, keputusan mereka berpengaruh besar terhadap keberlangsungan usaha peternakan tersebut. Lalu yang terakhir ada organisasi peternakan atau GOPAN dan PINSAR. Organisasi ini berfungsi sebagai perwakilan peternak dan mewakili pengaruh dalam kebijakan industri. Mereka berperan dalam advokasi dan memberikan pengaruh atau pengaruh dukungan dalam kebijakan industri, yang mana mereka berperan dalam advokasi dan memberikan dukungan kepada peternak sehingga memiliki posisi yang lebih kuat dalam interaksi sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada social mobility yang dapat kita temukan dalam kasus sosiologi peternakan. Nah, yang pertama ada indikasi. Indikasi pun termasuk dalam social mobility, di mana beberapa peternakan mandiri mungkin mengalami peningkatan status sosial ekonomi mereka karena kolaborasi dengan integrator. Dengan adanya kebijakan ini, penyerapan ayam dari peternak mandiri oleh integrator, peternak yang sebelumnya beroperasi secara independen, dapat memperoleh akses ke pasar yang lebih luas dan stabilitas pendapatan yang lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan posisi mereka dalam strata sosial. Yang kedua ada pengembangan produk makanan beku. Pandemi COVID-19 tersebut menciptakan peluang untuk mengembangkan produk makanan beku dari daging ayam. Peternak yang nantinya akan mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang dapat meningkatkan pendapatan dan status mereka. Mereka yang berhasil berinovasi nantinya dalam produk dan pemasaran dapat mengalami mobilitas sosial ke atas. Selanjutnya
ada keterlibatan dan kebijakan organisasi. Peternak yang terlibat dalam organisasi seperti Gabungan Organisasi Peternak Nasional atau GOPAN atau Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat atau PINSAR itu dapat memperoleh pengetahuan, jaringan, dan dukungan yang lebih baik. Yang keempat, ada perubahan dalam daya beli konsumen, di mana selama pandemi perubahan dalam daya beli konsumen dapat mempengaruhi permintaan produk peternakan. Peternakan yang mampu menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhanmu, konsumen yang dapat berubah mengalami peningkatan dalam penjualan dan pendapatan yang berpotensi meningkatkan status sosial mereka masing-masing. Untuk yang terakhir mengenai topik pembahasan, dalam topik pembahasan yang terakhir, stratifikasi sosial, di dalamnya memiliki beberapa proses, yaitu status dan peran. Dimana yang pertama ada peternak mandiri. Statusnya, peternak mandiri seringkali merupakan pelaku kecil atau menengah dalam industri peternakan. Mereka itu memiliki status yang bervariasi tergantung pada ukuran usaha dan kapasitas produksinya. Perannya untuk memelihara ayam dan memproduksi daging ayam dan memenuhi permintaan pasar. Mereka pun juga berperan dalam menjaga kualitas produk dan beradaptasi dengan perubahan pasar seperti pengembangan produk makanan beku. Nah, yang kedua ada integrator. Status dalam integrator sendiri perusahaan besar yang mengelola rantai pasokan dari hulu ke hilir. Mereka pun memiliki status yang lebih tinggi dalam industri karena kapasitas produksi yang besar dan akses pasar yang lebih luas. Lalu perannya pun menyediakan dukungan kepada peternak mandiri, termasuk penyediaan bibit, pakan, dan obat-obatan. Mereka pun juga bertanggung jawab untuk distribusi dan pemasaran produk, serta mengelola hubungan dengan konsumen. Selanjutnya pun ada pemerintah, di mana statusnya pemerintah ini memiliki status yang mana sebagai pengatur dan pendukung industri. Mereka memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan kebijakan yang mempengaruhi seluruh sektor peternakan. Perannya pemerintah sendiri itu dalam menciptakan regulasi, memberikan insentif pajak, dan mendukung program-program yang membantu peternak, seperti penyerapan produk dari peternak mandiri. Mereka pun juga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan masyarakat dan keamanan pangan. Lalu ada konsumen. Status pada konsumen ini sebagai pihak yang menentukan permintaan di pasar. Mereka dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat dengan daya beli yang berbeda. Lalu perannya dalam memberikan umpan balik kepada produsen mengenai kualitas dan harga produk. Itu perubahan preferensi konsumennya seperti meningkatkan permintaan untuk produk makanan sehat dan aman. Yang terakhir ada organisasi peternakan atau GOPAN dan PINSAR. Statusnya itu seperti gabungan GOPAN dan PINSAR memiliki status sebagai wakil dan peternak dalam industri. Lalu perannya pun organisasi ini berperan dalam advokasi kepentingan peternak yang memberikan pelatihan dan membantu dalam mengembangkan kebijakan yang mendukung sektor peternakan. Langsung saja ke kesimpulan. Kesimpulan dari kasus dampak sosial ekonomi COVID-19 terhadap usaha peternakan broiler di Indonesia menunjukkan bahwa pandemi telah memberikan dampak yang mendalam dan kompleks terhadap sektor peternakan. Peran akademisi dalam melakukan penelitian yang mendukung
pengambilan keputusan pemerintah sangat penting yang merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan menjadi kunci untuk meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan komunitas yang efektif yang memberikan bahwa semua pun terlibat dalam mencari solusi yang berkelanjutan untuk mengatasi dampak COVID-19 pada sektor peternakan broiler. Lalu, solusi apa yang bisa saya sampaikan mengenai materi yang telah Ibu Siti Azizah terangkan, yaitu untuk solusi keseluruhannya dalam konteks dampak sosial ekonomi COVID-19 terhadap usaha peternakan broiler di Indonesia, penerapan ilmu sosiologi peternakan dapat memberikan solusi yang lebih holistik dan berkelanjutan. Yang pertama, penting untuk memahami bahwa peternakan bukan hanya sekedar kegiatan ekonomi saja, tetapi juga bagian dari jaringan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, membangun jaringan yang kuat antara peternak, pedagang, konsumen menjadi krusial. Melalui kolaborasi tersebut, peternak dapat berfungsi berbagi informasi dan sumber daya yang mengatasi tantangan distribusi dihadapi akibat gangguan rantai pasokan. Jaringan ini pun juga dapat memperkuat daya distribusi yang dihadapi akibat gangguan rantai pasokan. Jaringan ini juga dapat memperkuat daya tawar peternak di pasar sehingga mereka juga tidak hanya bergantung pada satu saluran distribusi. Selanjutnya, pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat pun harus menjadi bagian integral dari strategi pemulihan. Dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi produk lokal termasuk daging, ayam, kita dapat mengubahnya secara persepsi negatif terhadap produk dalam negeri yang sering masyarakat dapat bekerja sama untuk meluncurkan program yang mendukung Lalu dari perspektif kesehatan juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam pengelolaan peternakan sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit baik pada hewan maupun manusia nantinya. Peternak pun sebelum melakukan pengelolaan atau perawatan harus dilatih untuk memahami dan menerapkan praktik kesehatan yang baik. Sementara lembaga pemerintah perlu menyediakan layanan pemerintah hewan yang memadai. Ini pun tidak hanya akan melindungi kesehatan ternak, tetapi juga kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan kata yang telah saya sampaikan, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.